mujizat sertai tiap langkahku. Salam saudara. Halo. Hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari sama-sama kami mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kita masuk dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh syukur Tuhan atas segala pemeliharaan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaanmu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena Engkau Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama teman-teman kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah online ini persiapkan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau, bukan oleh karena rutinitas Tuhan, tapi biarlah Tuhan apa yang ada pada kami persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun kami tidak berkumpul oleh karena pandemi Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Kau telah menyatukan roh kami dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya Kau yang berotoritas Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Jangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sekali lagi mari katakan sama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Anugerah-Mu besar, ku bersyukur. Ku tinggikan nama-Mu ya Yesus, haleluya. Kau baik Tuhan, Engkau baik, kami sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan kami melihara kepada Engkau, kami bersyukur kepada Engkau, Allah dan Tuhan selamat kami atas dalam perlindungan. Katakan sama-sama, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kau telah melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, Yesus, haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
akan mengucap syukur atas perlindungan Allah kita, atas kebaikan-kebaikannya, atas pemeliharaannya, atas hidup kita, keluarga kita, saudara kita semua. Biarlah kita memuji, karena Allah itu maha luar biasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya burung ratu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku berdaya, Kaulah berharap dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berharap dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berharap dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kudus,
biarlah kita senantiasa Tuhan mau ajar kita, Tuhan mau bicara melalui hamba-Nya untuk kita melangkah di hari-hari ini. Karena hari-hari semakin jahat, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu kami tambatkan seluruh hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengharapan kami. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami mendengarkan sabda daripada Engkau. Kiranya berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, supaya kami boleh melangkah aman di dalam kendali Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Saat ini Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Biarlah Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan setiap firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajar ku mengerti, ya Tuhan, segala rencana-Mu. Ajarku hanya padamu. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku segala yang ku perlukan.
Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang luar biasa terhadap kita semua. Kalau hari ini kita semua boleh berada di dalam keadaan sebagaimana kita berada, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dari tidur, kita boleh bernafas, menghirup udara yang segar kembali, kita boleh beraktivitas, semuanya semata-mata karena kemurahan Tuhan atas hidup kita semua. Oleh sebab itu, hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji akan kebesarannya dan kemurahannya atas kita. Dan sebentar kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberikan pengertian dan juga kekuatan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan mengenai bahayanya persepsi yang salah. Kita mau belajar tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30 tentang perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-24 dimulai. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, Hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dalam perumpamaan yang tadi kita telah baca bersama-sama, maka Tuhan itu menggambarkan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang digambarkan dalam perumpamaan itu adalah menggambarkan Tuhan sendiri. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-24. Perkataan hamba yang menerima 1 talenta itu. Dia berkata begini, Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, dari perkataan hamba ini, kita tahu bahwa si Tuhan itu tidak mengoreksi perkataan hambanya. Karena itu, Tuhan itu berkata,
seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-26. Hei hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau saudara membaca itu, maka indikasinya Tuhan itu mengiyakan, membenarkan perkataan hamba itu. Lalu, apakah berarti bahwa si Tuhan itu juga mau berkata bahwa dia memang kejam? Nah, tadi saya katakan bahwa dalam perumpamaan itu, Tuhan itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita tidak berani mengatakan bahwa Tuhan itu kejam, takut kualat. Tetapi coba direnungkan sama-sama. Dan inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Coba, hamba itu berkata, aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan yang kejam. Dan kata tahu itu secara hurufiah ternyata diantaranya berarti adalah persepsi atau gambaran. Jadi hamba itu berkata, aku punya persepsi, aku punya gambaran, aku punya pandangan. Dan persepsi orang itu belum tentu benar. Persepsi setiap orang itu belum tentu benar. Hanya pandangan sepihak dari orang yang bersangkutan. Apa sih sebenarnya arti dari persepsi itu? Persepsi atau pandangan itu adalah suatu kesimpulan yang lahir dari berbagai-bagai input atau masukan dari luar yang diterima oleh seseorang. Nah, dari informasi yang diterimanya mengenai Tuhan itu, maka hamba itu menyimpulkan bahwa tuannya itu adalah seorang tuan yang kejam. Ada satu pertanyaan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Mengapa sih orang Kristen itu perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Sebab kalau tidak hidup dari pengikutannya kepada Yesus itu hanya sekedar persepsi atau informasi yang diterima dari orang lain, maka kehidupan kita sesungguhnya penuh dengan persepsi, baik mengenai Tuhan maupun mengenai sesama kita. Dan yang harus kita waspadai ialah bahwa ada persepsi-persepsi yang Tuhan tidak sanggah. Dibiarkannya sampai berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau saudara bisa membandingkan di Injil Lukas dalam kasus yang sama. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Tuhan berkata begini, aku menghakimi kamu berdasarkan perkataanmu itu. Jadi, engkau berkata aku kejam, maka aku akan bertindak kejam terhadap kamu. Jadi bayangkan bahwa orang itu atau hamba itu sebenarnya makan dari hasil persepsinya sendiri. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada bagian dari sisi Tuhan yang seperti itu.
yang harus kita semua mewaspadainya, supaya jangan ikut Tuhan karena persepsi. Jangan ikut Tuhan karena katanya orang lain atau pandangan daripada orang lain. Karena ada banyak hal yang dia biarkan sampai kita mengalami sendiri. Dan biasanya waktu kita mengalaminya, kita makan dari buah yang sudah tidak enak dari persepsi kita sendiri. Jadi persepsi itu sangat berbahaya. Persepsi itu punya daya rusak yang luar biasa, baik terhadap hubungan dengan orang lain, terlebih terhadap hubungan kita terhadap Tuhan. Kalau persepsi kita salah, maka keputusan apapun yang kita ambil juga akan salah, dan akibatnya sangat fatal sekali. Kita ulangi. Hamba itu berkata, aku tahu, atau aku punya persepsi, aku punya pandangan, bahwa engkau itu kejam. Dan Tuhan itu berkata, kalau kamu sudah tahu bahwa aku kejam, maka bertindaklah benar dengan orang yang kejam. Maka orang yang kejam itu akan menyatakan kekejamannya. Nah, itu sama dengan kalau kita berkata, aduh, ikut Tuhan itu melarat. Nah, kalau persepsi saudara seperti itu, maka saudara akan sungguh-sungguh melarat. Nah, itu kenyataan. Saudara tidak mempunyai pilihan yang lain. Itu sebabnya anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya harus mempunyai pengalaman langsung dengan Tuhan secara pribadi. Semuanya yang cuma kata orang itu tidak menolong banyak, tetapi mengalami dengan Tuhan sendiri itu akan menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara tidak akan pernah hidup sebagai ahli Taurat lagi. Karena saudara tahu bahwa Tuhan itu berbeda dengan apa yang seringkali kita pikirkan atau yang seringkali kita bayangkan. Dia jauh lebih besar, dia jauh lebih luar biasa dari apa yang kita pahami dan kenali selama ini. Persepsi itu dapat sangat berbahaya, dan pribadi Tuhan itu yang sering disalah mengertikan oleh orang-orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, itu salah satu bahaya daripada persepsi yang salah. Ada lagi persepsi yang salah yang lainnya. Kita ambil contoh di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Kitab Kejadian, coba kita buka pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Adapun Sarah, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yaitu ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Kalau saya membaca ayat ini, satu hal yang saya tangkap
adalah sangat tidak bijaksana kalau kita tergesa-gesa menyimpulkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sarai tadi berkata, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Nah, perkataan itu merupakan satu kesimpulan yang tergesa-gesa. Karena pada akhirnya kita tahu Tuhan memberikan dia anak perjanjian. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang tergesa-gesa menyimpulkan apa yang Tuhan sedang kerjakan, akhirnya akan menghasilkan sebuah reaksi yang salah. Karena terlalu dini menyimpulkan apa yang Tuhan sedang kerjakan, pasti akan memicu reaksi yang salah dari kemanusiaan kita. Bahkan saudara bisa melihat, sekalipun Tuhan itu sudah membuat tanda berhenti, jangan pernah kita berpikir bahwa itu pasti sebuah titik. Karena bisa saja kemudian dia beri koma di bawahnya, sehingga bukan tidak berhenti sama sekali, tetapi hanya berhenti sesaat, dan kalimat hidup kita dilanjutkan kembali. Seringkali saya perhatikan bahwa orang tidak cukup sabar untuk menanti Tuhan bisa menyelesaikan permasalahan dalam hidup mereka. Sama seperti Sarah tadi berkata, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Dan ini adalah merupakan kesimpulan yang terlalu dini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, belajarlah untuk melihat dan berilah kesempatan untuk Tuhan memutuskan semuanya. Sebab kalau dia belum sampai tuntas menyelesaikannya, maka tidak pernah kita bisa melihat keindahannya. Dan waktu itu Sarai gagal melihat kalimat Tuhan yang belum tuntas dalam hidupnya. Dan Abraham juga diam saja. Mungkin Abraham juga berpikir bahwa betul juga yang dikatakan istrinya, karena dia dan istrinya sudah semakin tua, dan itu tidak memungkinkan untuk dia terus menantikan anak yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Dan kalau saudara membaca terus kitab Kejadian ini, pada waktu itu mereka sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Memang secara jasmaniah mereka mendapatkan tanah itu, tetapi secara keturunan mereka belum mendapatkannya. Dan mungkin Abraham berkata, "Sudah kunanti-nantikan 10 tahun anak perjanjian itu, toh masih belum lahir juga." Jadi kemungkinan itulah yang menyebabkan Abraham mengikuti cara pandang istrinya ketika dia berkata kepadanya, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Lalu dalam ayat yang kedua dikatakan, "Karena itu, baiklah, hampirilah hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan istrinya, dan kita tahu sama-sama akibatnya sangat fatal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita juga sering bertindak sembarangan berdasarkan apa yang kita sukai. Kita juga buat persepsi dari sudut
pandang pribadi kita sendiri. Dan kemudian kita menafsirkan tanpa didahului di dalam doa dan ditanyakan kepada Tuhan. Kita seringkali menuruti persepsi kita sendiri. Mungkin kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, mungkin juga kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, kalau kita melihat gaya hidupnya Yesus seperti itu, ya seperti itu. Sedangkan kalau kita berpikir tentang kehidupan seorang nabi, kehidupan tentang orang-orang yang kudus, seharusnya pasti semuanya baik sekali. Tapi kita lihat bahwa Yesus itu sampai ditegur oleh orang Farisi. Mereka berkata, murid-murid Yohanes dan kami melakukan puasa. Mengapa engkau tidak mengajarkan murid-muridmu berpuasa? Siapa yang mau percaya akan hidup yang demikian? Banyak orang Israel pada zamannya tidak mau percaya kepada Yesus. Berkali-kali pada hari Sabat, Yesus sengaja menyembuhkan orang sakit. Sedangkan kitab Taurat menentangnya. Kitab Taurat mengharuskan untuk menguduskan hari Sabat. Dan orang-orang Farisi beranggapan bahwa menyembuhkan orang itu termasuk pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Tetapi hal itu sengaja dilanggar oleh Yesus. Yesus mengatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Orang yang tahu masa kecilnya berkata, kamu tahu dari mana Yesus berasal? Ketika orang melihat sisi manusianya, mereka langsung kecewa. Hal itulah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Coba kita buka dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yesaya 53, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyinya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita seringkali menyanyikan satu pujian. Ku mau sepertimu, Yesus. Kita seringkali menyanyi itu. Ku mau sepertimu, Yesus. Saudara ingin seperti Yesus? Alkitab mengatakan, ia biasa menderita kesengsaraan. Mau seperti Yesus? Oh, kita mungkin bicara yang, ya jangan itunya Pak, nggak enak. Lalu kita mau seperti apa? Ada bagian-bagian dari hidup Yesus yang tidak dapat kita mengerti. Seringkali orang berpikir,
bahwa dia menderita sengsara itu hanya di hari-hari terakhir hidupnya. Tetapi kalau saudara ingin tahu, berkali-kali dalam hidupnya, hatinya tercabik dan tersayat. Hanya saja dia pasrah dan tidak keluar dari mulutnya keluh kesah bahwa dia menderita. Apa yang ada di dalam rohnya tidak bisa dimengerti oleh anak-anak manusia. Sangat menggoncangkan dia. Ketika Yesus berada di kota Betsaida, orang membawa seorang buta kepadanya. Mereka berkata, "Tolong jamah dia." Rupanya perkataan itu saja sudah merobek sesuatu di batinnya. Saudara tahu mengapa? Karena waktu mereka mengatakan bagaimana cara harus menyembuhkannya, hatinya Tuhan sedih. Karena mereka seakan-akan mau mencoba mengatur bagaimana Tuhan seharusnya bekerja. Kemudian dia harus membawa orang buta itu keluar kampung dan kemudian meludahi matanya di sana supaya tidak ada orang yang melihatnya. Dan ketika orang itu sudah sembuh, maka Yesus berkata, "Jangan masuk ke kampung itu dan jangan ceritakan apa yang telah terjadi." Orang mau melihat hasil yang luar biasa, tetapi cara kerja Tuhan pun ingin diaturnya. Sampai hari ini pun hal yang sama sering terjadi. Seringkali cara Tuhan disalah mengertikan dan dia disingkirkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Dia seseorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ayat yang ketiga bagian B dari Yesaya pasal yang ke-53 tadi berkata, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Hari-hari ini kita suka sekali masuk hitungan. Artinya kita suka diperhitungkan oleh orang lain. Bahkan kalau kita dipandang sebelah mata saja, kita tersinggung. Jadi siapa yang tidak suka masuk hitungan? Semua orang suka masuk hitungan. Tapi kita tetap terus berkata, "Aku mau seperti Yesus." Apakah saudara sudah berpikir, siapakah Yesusmu yang saudara layani dan saudara iringi itu? Ia yang rela tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat mengungkapkan hal yang lain. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kata mengira itu berarti persepsi kita akan Tuhan. Saudara berpikir, saudara berpersepsi bahwa saudara telah memperhitungkan dia, tetapi ternyata sebagian besar tidak. Mari kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memperhitungkan dia sewaktu kita sedang marah-marah? Apakah kita sudah memperhitungkan dia sewaktu kita sakit hati? Sewaktu kita mengalami kepahitan? Sewaktu kita menghakimi orang?
Apa pada waktu itu kita sudah memperhitungkan Tuhan? Seringkali kita tidak memperhitungkan Tuhan. Bahkan sama sekali kita tidak memperhitungkan Dia. Kita berkata, pokoknya aku yang benar. Aku tidak peduli perasaan Tuhan. Aku tidak peduli apakah akan membuat hati Tuhan sedih atau tidak. Dan dengan lantang kita menumpahkan semua sampah yang ada di dalam hati kita. Dan sama sekali kita melupakan Tuhan dan perasaannya. Itulah kalau cara kita melihat Tuhan hanya sebuah persepsi manusia. Hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan memberikan pengalaman pribadi. Hari ini saya berdoa untuk kita semua, agar Dia yang mengajar kita secara pribadi, sehingga pemahaman kita bukan sekedar persepsi manusia. Tapi biarlah kita semua saat ini boleh berkata, Tuhan, aku mau mengalami Engkau sendiri dalam hidupku. Itu yang akan membuat hidup sama sekali berbeda. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka seumur hidup saudara, saudara tidak akan pernah melupakannya. Sebab saudara tahu, yakin, dan mengalami sendiri akan kasih Tuhan secara pribadi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita hidup bukan karena persepsi. Karena persepsi itu sangat menipu. Apalagi dengan persepsi sepotong-sepotong. Saudara menghakimi. Nanti Alkitab berlaku dalam kehidupan kita. Ukuran yang saudara pakai akan diukurkan juga kepadamu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi dorongan bagi kita semua. Kita lebih tahu betapa pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang harus kita temui. Jangan hanya kata orang. Jangan dari persepsi kita sendiri atau pandangan kita sendiri. Tapi kalau kita mengalami cinta Tuhan, kasih Tuhan atas diri kita sendiri secara pribadi, maka kita akan cinta Tuhan selama-lamanya. Sekali Yesus akan tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau datang dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami mengucap syukur karena kami diberi pengertian baru bahwa ikut Engkau, melayani Engkau, bukan karena pandangan pribadi, bukan karena persepsi atau kata orang, tetapi kami melayani Engkau, kami mengiring Engkau, karena secara pribadi kami telah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, bekerjalah di dalam hati kami semua, agar melalui firman-Mu yang telah kami dengar ini, hati kami diperbaharui, pikiran kami diperbaharui, pandangan kami diperbaharui, sehingga kami kenal betul siapakah Yesus yang kami layani itu. Terima kasih Tuhan, memberkati sidang jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, yang telah beribadah pada hari ini. Tuhan tahu hati mereka. Mereka mengasihi Engkau karena mereka telah mengalami secara pribadi akan kasih Tuhan
kepada mereka. Dan mereka dengan setia, meskipun banyak rintangan, banyak halangan untuk bisa beribadah, bisa melayani Engkau. Tetapi karena mereka sudah mengalami cinta Tuhan secara pribadi, maka mereka melayani Engkau dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan. Mereka lebih mementingkan Engkau dari yang lain-lain. Oleh sebab itu Tuhan, berkati mereka. Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Meskipun mereka di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, kami percaya Engkau tidak pernah berhenti atas rencanamu. Engkau akan menyelesaikan dengan tuntas. Engkau akan mempekerjakan Tuhan rencanamu sampai berhasil atas hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula orang-orang lain, sahabat-sahabat kami yang lain, atau orang-orang yang bersimpati dengan kami Tuhan, yang telah mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan juga campur tangan dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka masing-masing. Baik yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah. Tuhan tolong mereka sehingga mereka dapat Tuhan menyelesaikan semua aktivitas mereka dengan baik. Buat mereka berhasil, buat masa depan mereka berhasil Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya Tuhan juga turunkan berkat-berkat-Mu atas kami semua. Tapi sebelum itu Tuhan, kami ingat juga atas musibah yang saat ini sedang terjadi terhadap kapal selam yang sampai saat ini belum diketemukan. Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi. Tuhan tolong sehingga kapal selam itu dapat diketemukan. Dan apapun yang terjadi, semua dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberikan kekuatan kepada para pencari yang bekerja untuk mencari kapal selam yang hilang itu. Kami serahkan semua dalam tangan kehendak Tuhan yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. 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 Puji Tuhan. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Minggu depan kita ibadah secara offline di gereja. Kita bersama-sama beribadah dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk ibadah yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Haleluya.
Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Oh, rindukan jiwa